Selamat sore pemirsa, senang sekali menjumpai Anda kali ini. Saya Arif Bitomo, dan kali ini kami akan segera hadir selama 1 jam ke depan dalam acara 1 seputar Indonesia. Dan pada perjumpaan kali ini saya tidak akan sendiri, namun saya akan ditemani oleh beberapa orang teman-teman saya, di antaranya adalah putra Anda Bapak. Ya Arif, dan bukan hanya kita berdua, ada 4 lagi. Ada banyak loh. Ada 4 presenter yang memang namanya cukup dikenal di tengah-tengah masyarakat. Rekan saya Isyana Bagus Oka yang menyapa Anda setiap pagi di Nuansa Pagi. Halo. Dan Gustaf Buletin siang juga Isyana. Buletin siang juga. Kadang-kadang membantu Aiman ya. Dan juga ada Aiman Wicaksono di Buletin Siang. Selamat sore. Dan juga Chantal Lakonceta, tandeman saya di Seputar Indonesia, menyambi Buletin Malam. Dan memang ini adalah kesempatan yang jarang ya, kita berkumpul di satu studio, kita berenam, dan bersama-sama ada sesuatu yang penting yang ingin kita sampaikan, yaitu adalah babak baru dari sejarah pemberitaan RCTI. Iya, dan babak baru itu adalah sebuah perubahan dalam wajah program berita RCTI yang selama ini kita kenal. Dan tentunya akan kami kemas dengan sebuah sajian istimewa. Tapi pemirsa, bukan hanya kita bernama yang akan mengantarkan momen istimewa ini. Nanti akan ada seorang tamu yang hadir, yaitu Maestro Magician Deddy Corbuzier, yang tentunya akan tampil dengan sebuah aksi unik yang pastinya tidak ingin... Jangan dibocorkan dulu. Boleh ya? Iya. Jangan sabar. Ya, kita harus sabar pemirsa, dan pemirsa, kalau Anda sabar, Anda akan menjadi saksi sejarah sepak terjang news RCTI seputar Indonesia. Iya, betul sekali Aiman. Dan tentu saja untuk menggapai tonggak baru ini, ada begitu banyak babak-babak penting yang telah dilalui redaksi RCTI selama 19 tahun terakhir, hingga akhirnya mencapai titik ini. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk membuka album lama kami dari redaksi pemberitaan RCTI. Dari Studio 5 Kebun Jeruk Jakarta, inilah Seputar Indonesia. Nama ini kemudian mengubah definisi masyarakat tentang sebuah berita televisi. Sebab Sindo lahir sebagai program berita yang independen, mengedepankan fakta dan kebenaran. Tajam, matang, dan berimbang. Saya Putra Baban. Saya Chantal Lakonceta. Waspadalah, waspadalah. Yang di Demokrat. 2 dekade menjadi bagian dari perubahan bangsa ini. Dan tetap eksis hingga bertahan menjadi program berita yang terdepan. Nah, kalau kita lihat tadi dandanan rambut, bajunya, penampilannya zaman dulu banget. Iya. Saya baru lahir itu, saya belum lahir. Berencana, Mas. Itu saya harus bilang, catat yang itu. Nah, kita bisa lihat ya, 19 tahun tuh banyak sekali yang bisa berubah. Tapi satu yang pasti bahwa meskipun penampilan kita sangat sederhana, tapi adalah RCTI yang pertama untuk menyajikan tatanan berita yang waktu itu tidak lazim dikenal oleh pemirsa ya. Betul, ya, dan sadar nggak sadar bahwa RCTI merupakan stasiun televisi swasta pertama di Indonesia, dan RCTI juga pertama kali menyajikan program berita dengan gaya dan penyajian baru pertama di layar televisi bagi pemirsa di seluruh tanah air. Iya, betul sekali. Dan tentu saja sebagai yang pertama, kita semua yang ada di sini tetap bersemangat untuk menjadikan Anda pemirsa RCTI sebagai yang pertama, dan tentu saja patut untuk mendapatkan segala sesuatunya yang terbaik tentunya. Ya, dan memang segala yang terbaik itu juga kami terus buktikan dengan prestasi yang terus kami pertahankan. Tidak terlena kita ya, ini apresiasi yang tinggi dari Anda pemirsa yang hingga kini masih terus menjadikan program-program berita RCTI sebagai acuan. Seputar Indonesia. Seputar Indonesia. Seputar Indonesia. Meraih penghargaan demi penghargaan, kami rasakan sebagai bentuk apresiasi pemirsa terhadap eksistensi atas kualitas program kami. Minggu-minggu awal setelah tsunami, tidak ada kehidupan di sekitar Masjid Rahmatullah.
Kampung Lampuuk yang berpenduduk 7.500 jiwa ini, hanya tinggal 400-an orang yang selamat dari terjangan gelombang. Saat ini sekitar Juli sampai September dikenal warga sekitar sebagai musim Arab. Akhirnya kami mendapati keluarga ini, di mana anak perempuannya kawin siri dengan lelaki Arab. 15.000 orang yang semula hidup tentram, kini harus sengsara menggelandang dari satu tempat ke tempat lain. 2/3 dari 15.000 orang tersebut adalah anak-anak. Mereka adalah anak-anak korban lumpur lapindo. Sore itu kami memperoleh informasi bahwa akan ada mobil pengangkut kayu melintasi daerah ini. Upaya pencegatan pun dilakukan. Tidak lama kemudian mobil jeep pengangkut 3 ton kayu melintas. Saya dan Rafina bisa dikatakan kami itu pemburu, tim pemburu sebenarnya. Bisa katakan pemburu, tapi pemburunya pemburu flu burung. Berdasarkan hasil survei Nielsen Media Research, program Seputar Indonesia selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2004 menjadi program berita yang paling populer. Tidak hanya itu, Seputar Indonesia adalah program berita televisi dengan jangkauan paling luas, menggapai, mempengaruh, dengan 48 transmisi relay meliputi 302 wilayah kota besar dan kota kecil di sekitarnya. Seputar Indonesia menjangkau lebih dari 170 juta pemirsa atau hampir 78% dari seluruh penduduk Indonesia. Dan program berita terfavorit adalah Seputar Indonesia. Terima kasih banyak. Seputar Indonesia. Hampir setiap acara ini saya nonton. Makin sip aja saya nonton. Nah, seperti Anda lihat pemirsa bahwa program-program berita RCTI sudah mendapat tempat di hati Anda pemirsa. Tapi bukan hanya itu saja yang menjadi catatan penting News RCTI. Jangan kemana-mana, program khusus Sabtu Seputar Indonesia segera kembali.